Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan, cipratkan kepada kita beserta keluarga. Amin. Tak lupa pula kita berharap kepada Allah, semoga barokah kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan pula kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab barokah itu semua, semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah, berada dalam taufik dan hidayah Allah, berada dalam pertolongan Allah, berada dalam keridhaan Allah, juga rahmatnya Allah. Hadirin jamaah yang teramat Abah cintai, senantiasa Allah membuka setiap perjumpaan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Di sini satu wujud pengakuan bahwasanya kita manusia tidak punya daya dan kekuatan apapun tanpa kekuatan dari Allah. Apakah yang la haula itu cuma kita? Tidak, semua makhluk la haula wala quwata illa billah. Kuda tidak akan bisa berlari tanpa kekuatan Allah. Pohon takkan bisa hidup dan berbuah tanpa pertolongan Allah. Jadi semua tidak terlepas daripada kerja perbuatan, semua diliputi oleh Allah. Gunung Semeru meletus, kata pakar para ahli, ini karena ada pergerakan gempa, lempengan segala macam, itu para pakar. Tapi bagi orang yang sudah menyatu dengan Allah, tidak ada sebab musabab kecuali hanya Allah penyebab semuanya. Banjir terjadi karenanya ada pengerusakan oleh manusia, erosi segala macam. Iya, yang bikin gundul itu siapa? Orang. Yang bikin kekuatannya siapa? Hakikatnya Allah juga. Kamu punya utang, yang utang siapa? Ya kamu. Yang menggerakkan utang siapa? Yang memberikan utangan siapa? Tak terlepas kita dari kerja perbuatan Allah. Maka dari itu tak ada kita perlu gelisah dalam hidup ini. Kalau kamu yakin dan mengimani seutuhnya, ya, bahwasannya dudukmu, diammu, kerjamu, semua apa yang terjadi kemarin, hari ini dan yang akan datang, semua tidak terlepas daripada kerja perbuatan Allah. Setuju? Setuju apa enggak? Harus. Disinilah wahai jamaah, ketika ada orang bertanya, kenapa para wali tidak punya kekhawatiran? Bagaimana khawatir? Dia bukan hanya melihat, dia bukan hanya melihat dengan pandangan batinnya, dengan makrifatnya Allah, tapi dia menyatu bersama Allah. Tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah. Jadi di dalam ketentuan, jika engkau sholat, jika engkau berdoa, jika engkau ibadah, yakinlah bahwa seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau bisa, kalau nggak bisa kamu dilihat oleh. Nah, ini tingkatan iman sekian. Betul nggak itu? Ya bertingkat-tingkat, benar kan? Bertingkat-tingkat. Nah, kalau saya dan kamu masuk yang mana? Terserah mau masuk yang mana. Yang penting masuk dalam iman la ilaha illallah. Semua rumusnya ada la ilaha illallah.
Tidak ada la ilah, tidak ada, semuanya tidak ada ya. Tidak ada kejadian, tidak ada kita, tidak ada semuanya. Yang ada hanyalah Allah. Betul? Masalah tidak ada, yang ada Allah. Oleh karenanya ketika ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah ada karena diadakan oleh Allah. Maka yang mentiadakan masalah juga adalah Allah. Kembalilah kepada Allah. Betul apa enggak? Ya, memang betul. Kamu rasain aja sendiri. Ya, dulu mengandalkan ibadah, dulu mengandalkan doa, mengandalkan sholat duha, seakan masalah selesai. Mana tidak selesai. Iya benda itu. Mengandalkan wiridan tengah malam, kali tenang waktu zikir, selesai zikirnya kalut lagi. Kenapa? Ya kan? Betul nggak? Alhamdulillah jamaah manakib ya, sehingga tahu tujuan kita bertauhid itu apa. Betul enggak? Makanya selalu abad sampaikan tentang masalah ketauhidan. Tauhid inilah yang menyelamatkan keimanan seseorang. Tauhid ini pula lah yang menyelamatkan ibadah seseorang. Sholat tanpa tauhid percuma. Betul apa enggak? Ibadah tanpa tauhid percuma. Makanya ku kenalkan kepada Allah. Lanjut. Minum dulu ya. Entar merokoknya santai aja. Alhamdulillah. Oleh karenanya wahai jamaah yang teramat abah cintai, aku bangga kepada kalian. Dulu waktu saya pesantren, kalau ada pasien datang, saya mikul yang kerja duluan. Terus sehingga timbul beberapa penafsiran dari rekan-rekan. Dianggapnya saya cari muka biar dipuji sama kiai. Iya, bagaimana Allah memuji saya kalau hambanya saja nggak muji? Betul enggak? Iya Pak tidak? Bagaimana Allah senang padaku? Wong kiai aja nggak senang sama saya, bagaimana Allah? Temen saya ngaji, wah macam-macam sudah ya. Abah santai, yang lain ngaji, abah sapu, nyapu, ya. Yang lain sekolah, ya. Yang lain ngaji kitab, abah nyuci piring. Alhamdulillah, punya santri banyak kiainya juga. Punya pengikut banyak kiainya. Siapa yang menakdirkan semua? Siapa? Tapi saya tidak merasa. Disinilah saya bersyukur kepada Allah. Karena selama mondok saya nggak pernah ngaji kitab, sehingga saya nggak merasa diri saya itu lebih alim daripada yang lain. Karena yang alim itu hanyalah Allah. Andaikan dulu saya ahli kitab, ngelontok kitabnya, mohon maaf ini, mungkin akunya saya tetap ada. Merasa bisa karena sudah ahli kitab. Orang ahli kitab belum tentu ahli tasawuf. Orang ahli tasawuf, belum tentu ahli tauhid. Orang ngerti tauhid belum tentu ahli. Orang ngerti tasawuf belum tentu ahli tasawuf. Orang ngerti teori bola belum tentu dia pemain bola. Kadang guru olahraga kita, guru olahraga bola kadang di sekolah dulu perempuan, nendang bola aja nggak bisa, tapi teorinya bisa. Lapangan ukurannya sekian, tinggi gawang sekian, ya kan? Tapi kadang suruh main nggak bisa. Nah, teorinya kamu cari sendiri, ku ajak kamu langsung main di lapangan. Jadi kalau ibaratnya diajar renang tuh, ya kan ada metodenya ini.
tentang tauhid, sifat wajib Allah, sifat mustaqilnya Allah, wajib Rasul, mustaqil, semua ada urutannya. Nah, kalau melarang ke situ lama sekali, ya, kayaknya nggak paham nantinya itu, kecuali 2 minggu kecil. Nah, caranya gimana? Saya sama, saya ajaklah kamu, saya cegurin aja kamu sudah ke kolam, biarin kecek-kecek, yang penting saya jagain, kan gitu. Nanti lama-lama bisa renang nggak? Setelah bisa renang ternyata ada gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, gaya kodok, gaya batu di renang itu. Nah itu kok bisa kelelep itu pakai gaya batu kan gitu ya. Coba saya mau tanya kepada jamaah itu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, andaikan kamu mengalami kerugian dalam dagang, katakan. Katakan. Lupa ya? Itu harus selalu diingat. Apapun masalah yang kau hadapi, katakan. Semua kejadian itu pasti ada kebaikan di dalamnya, walaupun terkadang sesuatu tidak kita sukai. Betul nggak? Orang mau ngomong apa, orang yang begini, ya, melihat gunung meletus segala macamnya, kullu min indillah. Katakan supaya itu adalah Allah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, larilah kamu kemanapun kau berlari. Kalau memang sudah takdirmu harus mati kelelep, tetap kelelep. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ikhtiar itu hanya bagian dari syarat. Ya, sembuhnya seseorang, selamatnya seseorang, suksesnya seseorang. Ikhtiar, usaha itu hanyalah syarat. Tapi hakikat selamat seseorang ada dalam ketentuan Allah. Oleh karena itu cuma syarat, jangan bersandar kepada syarat. Kamu punya usaha, jangan kamu jadikan sandaran bahwa usahamu lah yang akan membawa kamu untuk menjadi orang yang sukses, bisa berangkat ke tanah suci. Jangan bersandar kepada usahamu. Kalau kamu bersandar ke usahamu, maka yang terlihat adalah usahamu, bukan Tuhanmu. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Kalau kamu bersandar kepada tanimu, ketika kamu bisa membeli mobil, ketika kamu panen, kamu mengatakan, kamu sekarang punya mobil, iya, hasil dari panen. Sekarang bangun rumah, hasil dari panen. Alhamdulillah, hasil dari panen. Alhamdulillahnya hanya di lisan, tapi yang tampak 99% merasa itu dari hasil tani kamu. Itu saya katakan itu sudah kufur nikmat sebenarnya itu. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Tidak merasa, ya. Berapa banyak orang yang usaha yang sama dengan kamu, bahkan lahannya lebih luas, tapi tidak menghasilkan sebagus punya kamu. Kalau memang lahan itu sebagai ukuran, ya, tentunya yang lebih besar, lebih luas lahannya akan lebih besar hasilnya. Kadang yang lebih sedikit, lebih luasnya, kadang hasilnya lebih banyak daripada yang puluhan hektar. Disinilah kita baru sadar, disinilah kita harus menyadari yang menentukan rizki itu adalah Allah, yang menentukan seseorang itu adalah Allah, hasil tidaknya seseorang adalah Allah. Begitu juga jamaah anak yang penting kerjalah, kamu dipekerjakan oleh Allah. Berapa banyak orang mencari kerja tapi tidak dapat kerjaan karena belum dipekerjakan oleh Allah. Kadang diam saja dapat panggilan, betul? Kadang pakai nyogok gak masuk juga. Kamu kerja yang mempekerjakan Allah, maka bersandarlah kamu selalu kepada Allah, sehingga kamu mampu melakukan apapun. Bukan ilmumu yang terlihat, bukan kerjamu yang terlihat. Yang terlihat semata-mata hanyalah pertolongan, hanyalah Allah. Betul nggak itu?
Ya betul, memang betul. Harus begitu. Jamaah, kalau memang kerja itu jadi syaratnya orang kaya, bekerja keras, usaha menjadi syaratnya orang kaya, maka orang yang bekerja keras itu pasti kaya-kaya sih. Justru kadang semakin kian kerjanya, berangkat pagi pulang malam, malah tambah sengsara dia. Sampai tidak ketemu keluarga, betul enggak? Lupa waktu, boro-boro sempat berpikir begini, ingat dirinya jangan lupa. Saya ini siapa ya? Miring. Betul nggak jemaah? Makanya saya bilang, biar jalanilah hidup ini apa adanya. Biarlah hidup ini hidupmu mengalir sesuai dengan takdir yang diberikan. Kalau takdirmu harus bekerja di pabrik, kerjalah dulu. Suatu saat ada keinginan di hati kamu ingin beralih profesi, sadarilah yang memberi keinginan itu adalah Allah. Ikutin saja itu. Insya Allah, kalau kamu sudah bersandar kepada Allah, kamu akan selamat. Suksesnya pun sukses yang rahmat minallah, bukan balaan hasanah. Ini umum sudah. Seumpamanya orang panen gabah, padi, sekian hektar dia bisa sukses, bangun rumah segala macam. Bahkan orang pun melihatnya begitu. Itu kayak iya sawahnya lebar. Betul kan itu? Itu orang terkaya di kampung sini. Kenapa? Karena sawahnya paling lebar. Sehingga seakan-akan semua harta yang dimiliki itu hasil dari sawahnya. Lalu di mana Tuhanmu berada? Itu umum sudah. Betul apa enggak? Umum. Justru sekarang saya rubah pandangan kalian. Ketika kau melihat di kampungmu orang kaya, katakan itu adalah Allah. Bukan sawahnya lebar. Oh, tetangga saya sawahnya lebar malah habis gak jadi kaya gitu. Kan cukup buat membanding. Sama-sama punya sawah 10 hektar. Si A, tadi. Sekarang bukan rois lagi ya, katib. Berarti naik tingkat itu. Makasih, Kiai. Si A punya sawah 10 hektar, si B punya sawah 10 hektar. Kamu bisa lihat apakah sama kekayaannya si A sama si B. Sawahnya boleh sama, tapi hasilnya tak akan pernah sama. Yang punya 10 hektar, 2 tahun kemudian dia nambah sawahnya. Dia bisa bangun rumah, dia bisa nambah lagi sawahnya. Yang satunya 2 tahun kemudian sawahnya tinggal 8 hektar. Ini sesuatu yang patut kita renungkan. Jangan sampai kita ini salah dalam berpandang. Ya, jangan ada lagi selain Allah, yang ada hanyalah Allah. Jangan kita menduakan Allah dengan apapun. Jangan kau duakan Allah di dalam pandanganmu. Yang ada cuma Allah, Allah, Allah dan Allah. Saya melihat ini semua, yang terlihat adalah Allah. Inilah Allah, ini kuasa Allah, ini pertolongan Allah, ini kerja perbuatan Allah, ini pemberian Allah, bukan siapa-siapa. Ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika di kampung ada orang kaya, sawahnya lebar, selalu dikaitkan, oh iya gak kaya gimana, wong sawahnya lebar. Betul gak itu? Umum itu kan? Umum sudah. Wah, orang udah kaya gimana, dia punya jatah pabrik di mana-mana. Lah, umum sudah, tidak punya jatah dari Allah. Nah, pertanyaannya, Ki Junedi punya tempat begini, punya apa? Kali punya sawah sejengkal pun tidak ada. Ada saya sawah itu 1000 meter beberapa, tahu-tahu digarap orang tuh, biarin aja lah. Nggak punya apa-apa.
pesantren enggak punya kali dari hasil panen. Kalau kaya itu dikaitkan dengan usaha yang ada, berarti bertimbul tanya, ya itu usahanya apa ya? Bisa punya mobil, betul enggak? Bisa kawin lagi. Iya apa tidak? Bener nggak Bu? Bener nggak jawab? Nah ayo. Kalau aku cerita semacam ini, saya ingin penglihatanmu tuh selalu kamu bermuara kepada Allah. Melihat orang kaya yang terlihat sehingga kamu tidak silau dengan orang yang kaya, tapi kamu selalu silau kepada Allah. Kedua pandanganmu silau ketika kamu selalu melihat keagungan cahaya keagungan Allah, sehingga terasa silau kedua pandangan matamu, karena yang terlihat adalah cahaya keagungan Allah. Kamu melihat orang yang kaya, yang nampak di situ ada cahaya keagungan Allah, sehingga silau mata memandangmu akan kebesaran Allah, bukan silau kepada makhluknya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kemarin saya ada undangan di Menteri Pertanian, ada ke Bambang datang ya. Kenas, sopirnya ke Bambang, Kenas ikut, ada Iqbal ikut. Berangkat dari sini jam 9.15 menit. Itu tempatnya di mana? Pasar Minggu Ragunan. Jauh nggak Ragunan dari sini ke Ragunan? Oke. Jam 9.15. Berangkat sini mau lewat di tol Layang, berarti harus ke Kelari dulu. Sampai di Kelari itu sudah jam 10 menit. Betul nggak itu? Jam 10 menit baru nyampe Kelari, belum masuk tol. Jadi masih muter balik kan? Iya nggak? Harusnya lurus dulu baru muter balik. Nah begitu lihat di lampu merah itu panjang sekali sampai ke pintu tol, macet. Sampai ke mau putar balik itu masih macet. Nah ke mau putar balik itu kan lama perasaan saya, ya kan? Yang saya tanya ke Iqbal, itu kalau sampai ke pintu tol saja tidak bakal cukup untuk setengah jam perkiraan itu, ya kan saya? Dari macetnya nggak beneran. Terus saya tanya Iqbal, kalau lewat Dawan gimana Bang? Tambah jauh apa? Dawan aja bisa 1 jam ke Dawan. Oh gitu, ya sudahlah kita lewat aja. Saya bilang, Kenas, macet nutut gak? Nutut banget. Kalau memang semua kan sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang waktu saya itu jam 11.15 menit. Jadi saya sudah jam 11.15 menit sudah harus mimpin doa. Kira-kira nutut gak jamaah? Jam 10.15 menit masih ada di Kelari, belum masuk tol, masih mau lurus dulu baru belok dulu untuk masuk tol. Nah, begitu sudah balik sini kayak ada tempat lah, itu sudah beri lampu merah ini, sudah mau masuk tol. Nggak nyampe 5 menit ke tol itu. Yang dikirakan nggak cukup 15 menit dari putar sampai ke pintu tol. Nah, sampai canda-canda, nggak saya reken, ya canda-canda. Nanti keluar dari atol langsung tol terus Kenas. Udah deket ini, deket apa? Padahal kata Kenas ini masih Jagor. Mana? Jagorawi lewat Jagorawi, Cijantung, baru Pasar Minggu masih harus lewat lagi itu. Santai aja. Terus profesor ya, Abah izin. Kira-kira jam tenang aja Prof, insya Allah tidak akan terlambat Prof. Amin amin Abah. Tidak akan terlambat, santai aja. Pokoknya sebelum makan Abah sudah nyampe di situ. Ngasih tahu, sudah mau keluar pintu tol Pasar Minggu, padahal masih jauh gitu. Masih di Kunir. Biar tenang sana ya. Saya bilang ke Kenas, kita nyampe di sana tuh jam 11.10 menit gawat sudah. Kalau datang belakangan Kenas,
Walaupun ada siapa di situ, semua mata terarah kepada kita. Ini semua rekayasa Allah, benar. Benar. Tapi begitu nyampe di situ, sekitar jam 11:10 menit, ya, pas turun dari mobil saya. Jalan ke situ ya masih diam lah 15 menit, 5 menitan kita. Jadi masih keburu waktunya. Kata Kenas, itu luar biasa. Jadi tidak usah khawatir, ini telat ini, kalau telat. Karena kita tulus lillahi ta'ala. Kalau nggak gitu, aduh ini telat, ada peduli di nanti kan gitu. Kita ngikutin mau Allah saja, betul tidak jemaah? Nah, itu dulu pernah saya juga, kalau nggak salah pengajian di Kalam Surya. Yang namanya Agus orang Madura itu selalu telepon saya, apa posisi di mana? Saya sudah mau nyampe di Kampek, saya bilang. Pokoknya jam 12 saya sampai. Padahal jam 9 saya masih ada di Brebes, di Mertua. Dan dari Jember, dari jam 9 itu masih di Brebes. Coba 9, 10, 11, 12. Berapa jam? 3 jam. Mending kalau sekarang ada tol. Dulu nggak ada tol. Pokoknya jam 12 saya sampai di Kalam Surya. Akhirnya saya yang bawa mobilnya. Di situ ada Pak Dodi juga, saya bawa mobil. Umi Ipanya ngikut. Alhamdulillah, pas jam 12 saya sampai di panitia. Di panitia sudah di lokasi. Tapi namanya Pak Dodi sama Uminya itu mencet-mencet gitu. Udah bismillah saja sudah. Baca syahadat yang banyak. 3 jam saya sampai di Kalam Surya. Dari Brebes loh. Kalau sekarang bisa jadilah ada tol, benar nggak? Itu nggak ada tol. Jadi disinilah kita meyakini kalau memang takdirmu harus jam segitu sampai, dia sampai, nggak usah khawatir. Bagaimana cara Allah punya urusan. Kalau memang hutangmu harus lunas tahun ini, ya pasti lunas, tenang saja. Walaupun dalam pandanganmu nggak ada, tapi bagi Allah tidak ada pandangan yang tertutup, semua terbuka. Tidak perlu khawatir kamu punya anak sekolah, biaya anak sekolah dari mana, tidak usah khawatir. Anakmu bisa masuk sekolah, syukur alhamdulillah. Biayanya percayakan kepada Allah. Setuju? Tidak perlu ada kekhawatiran. Kadang kita ini terlalu paranoid oleh keadaan. Betul apa enggak? Paranoid, ketakutan. Kamu kredit mobil, ya, begitu sudah kamu bisa bayar telat, kamu bisa bayar alhamdulillah, habis bayar kamu masih mikir lagi gimana bulan depan ini. Selalu seperti itu. Kapan kamu akan bersyukur pertolongan Allah setelah kamu bayar bulan hari ini? Kenapa rasa kebahagiaan kamu nikmat Allah ketutupi dengan beban bulan yang akan datang? Itu yang terjadi. Kamu punya hutang bank sama seperti itu. Hari bulan ini kamu bisa bayar, kamu alhamdulillah. Tapi besok kamu tidur, sekarang tanggal berapa sudah? Hutang lagi. Nah itu kamu lupa bahwa kemarin yang bayarin, yang membuat jalan adalah Allah. Percayakanlah kepada Allah. Dari mana Allah punya urusan, mau ada orang mutangin kek, mau dari apa, yang penting urusan selesai di kala itu. Betul tidak jemaah? Jujur, benar apa enggak? Ini fakta. Kenapa begitu Pak? Karena saya dulu sama seperti itu. Sebelum mengenal Allah, sebelum tenggelam di dalam Allah, selalu ada kekhawatiran. Sekarang, dulu ya, mikir juga, buat makan sendiri aja masih nggak cukup, bayar kontrakan nggak cukup, gimana kalau saya nanti punya istri? Punya istri, saya punya anak, bagaimana gaji cuma segini? Dulu berpikir seperti itu. Saya waktu kerja, Uminya juga kerja.
Bukannya cukup malah kurang. Sama-sama kurang, udah berhenti kamu udah usah kerja. Kata Umi, emang cukup? Alah, bareng aja gak cukup, sama-sama gak cukup, mendingan kamu di rumah aja lah ngurus. Kerja bareng gak cukup, ya, sama-sama gak cukup, biar saya gak yang kerja. Gitu saya gak kerja, tambah gak cukup. Sudah gak cukup, di PHK lagi kerja. Awalnya tambah gak karu-karuan, tapi lama-lama ketemu judulnya gitu. Makanya jangan pernah syuudzon terhadap apa yang terjadi. Selalulah kamu husnudon bahwa Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Takdirnya tak pernah salah. Sama kalau kerja di pabrik, bagian ekspor impor saya. Kalau nggak ada saya bangkrut tuh pabrik. Nggak ada yang naikin ke kontainer. Alhamdulillah. Yang penting hidup ini harus jangan lupakan semua sudah ya. Ingatlah selalu kepada Allah, yakin pastikan dalam hatimu pertolongan Allah pasti akan datang. Ini jamaah yang sudah lama-lama ikut ngaji, merasa apa enggak? Merasa apa enggak? Jujur, merasain apa enggak? Dan kalau kamu enggak merasa berarti tidak punya rasa. Harus merasa bahwa benar kalau kita betul-betul bersandar kepada Allah, ya, menyatu dengan Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Saya tidak pernah ngurus gimana anak sekolah, kuliah, banyak anak saya. Alhamdulillah. Iya, yang dua sudah, yang selesai kuliah. Ini ada yang mau kuliah lagi, Taufik ya sudah selesai, sudah punya anak. Iqbal sudah ngambil S2, sebentar lagi sudah mau lulus juga. Adiknya ngambil kedokteran, lulus juga. Udah gak usah mikir biaya, ikutin aja sudah. Semua yang ngata itu Allah. Abah tidak ngurus, kamu harus ngambil jurusan ini, kamu harus ini, kamu ini. Enggak, terserah anak saya mau ngambil apa. Bahkan yang namanya Habib itu, dia gak mau sekolah, milihnya iya terserah sudah. Semua sudah ditata sama Allah. Dia sekolah SMA, gurunya menegur, kagak enak katanya. Hanya saya tanya, kamu maunya apa Bil? Mau sekolah mau mondok? Ya sudah sana mondok. Semua sudah ditata oleh Allah. Tidak pernah saya pikir gimana. Udahlah, yakinlah pasti ada. Ya, di mana ada kemauan, yang memberi kemauan itu adalah Allah. Pasti jalan Allah pun juga akan yang memberinya. Ada kalimat mengatakan di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Di situ pasti ada. Nah, sadarilah kemauan itu dari siapa? Ketika kemauan baik itu datang dari Allah, maka jalan pun akan dibukakan oleh Allah. Kamu punya kemauan yang baik, sadarilah bahwa kemauanmu itu adalah dari Allah. Maka yakinlah jalan keluar pasti akan ada. Kamu tidak punya kemauan yang baik kecuali Allah yang memberi kemauan itu. Oleh karenanya, wahai jamaah yang amat Abah cintai, tidak ada kalimat yang paling pantas kukatakan kepadamu kecuali I love you. Betul? Itu yang paling pantas sudah. Tidak ada kalimat paling pantas kuungkapkan untukmu wahai jamaah kecuali I love you. Aku cinta kepadamu. Dengan cinta ini pula lah yusyarul mar'u ma'aman haba ilaih, kita akan berkumpul bersama Allah berkumpul di hadapan Allah bersama orang-orang yang dicintai. Hidup jamaah manaqib emang luar biasa. Terima kasih yang sudah kirim kayu ya. Ada yang kirim Pak Agung, terus dari siapa Asep dari Purwakarta. Tadi WA ke saya di jalan tiba-tiba mobilnya mogok kan. Terima kasih.
Atas kiriman kayunya, nggak tahu udah berapa banyak itu kayu. Jamaah manakib, coba jamaah manakib itu nggak usah banyak-banyak deh. Seperti yang saya bilang kemarin, setiap mau masak ambil satu gelas, ya, 1 gelas atau setengah, boleh 2 gelas, tapi gelasnya gelas lokian itu ya, gelas zam-zam, nah, segelas. Setiap minggu kamu bawa ke sini, taruh di depan itu, setuju nggak? Setuju nggak? Mau? Benar? Kamu tulis aja nanti, ditaruh di plastik, ya. Di plastiknya kamu tulis nama ini dari ini, gitu loh. Iya, biar doanya enak, betul apa enggak? Hah? Ya janganlah, nanti kamu malu lagi. Ya, daftaran ya nama si ini, si A, si B, si B. Mau nggak? Enggak, saya cuma nawarin doang. Saya memberi kesempatan kepada kalian. Kalau cuma 2 genggam, 1 genggam kali seminggu berapa? Kasih ke tetangga kayaknya terlalu sedikit ya. Ya kan? Nggak nyampe sekilo kayaknya. Dikasih ke tetangganya, mungkin amat itu, karena saya ayam apa kan gitu ya. Tapi kalau kumpul banyak, itu lebih besar manfaatnya. Setuju nggak kira-kira? Hah? Tenang aja, kalau dapatnya banyak nggak dimakan album dari santri album dari semua kok. Kalau saya enggak, ya enggak. Dimakan saya juga kamu seneng kok. Mau nggak kira-kira? Hah? Jangan mau doang. Istiqomahkan itu. Ya. Ya kalau nggak bisa keluar ke sini boleh. Mau keluar juga boleh, tidak masalah. Saya akan memberikan tempat, tidak wajib ke sini, kamu boleh keluar. Kalau keluar malu kamu, saya di sini. Kalau malu mau naruh tolak boleh, tempel gitu aja. Mau nggak? Enggak, biar kamu mempraktekkan betul gitu loh. Kamu supaya jangan sampai kekurangan lah. Ya, kalau kamu masih bisa sembako beras 1 genggam setiap hari, berarti kamu tidak akan pernah kelaparan. Kan ini syaratnya, kalau kamu mau masak ambil 1 sendok kayak 2 sendok kayak 1 gelas kayak setengah gelas kayak. Kalau kamu masih bisa melakukan itu, kamu takkan pernah kelaparan. Karena berarti kamu bisa masak. Setuju nggak ya Pak? Harus bersyukur dikasih peluang, kesempatan. 1 butir beras akan berdoa buat kalian. 1 butir beras akan diganti berbutir-butir sama Allah. Nanti kalau dapatnya banyak, tidak mungkin saya simpan di sini. Nanti ketapangin namanya, ya. Keluar apa namanya itu kutu enggak. Banyak yang membutuhkan nanti. Jadi kayak ditampung gitu, benar enggak? Mau? Kalau mau tak siapin tempat di depan. Nah, bank beras namanya. Nah, kalau ada dari jamaah manakib yang tidak ada yang mau dimasak, datang aja ke sini. Betul apa enggak? Hah? Datang ke petugas, dari ngomong ke saya langsung, ada di petugas saya mau dimasak, nggak ada. Tapi jangan bohong. Kalau kok mau dimasak nggak ada kok tiap hari. Ini jualan nih kayaknya. 2 hari sekali datang nggak ada yang dimasak, 2 hari sekali datang nggak ada yang dimasak. Jadi kayaknya jualan. Jangan pernah bohongin Allah. Setuju ya jemaah? Kasih tahu aja ke yang lain. Tak bikinin tempat di sana, di depan itu, ya. Taruh aja sudah, nggak ada petugas di situ, nggak ada petugas yang jaga. Ya, kalau tangan kanan yang memberi, tangan kiri jangan tahu. Bohong. Gimana caranya?
Saya pernah nyuruh santri saya, dia mau pamit pulang masih di Cibitung. Boleh kalau kamu pulang, tapi tolong disedekahkan uang ini kepada seseorang, jangan sampai ada orang yang tahu. Saya kasih 50.000. Jangan ada yang tahu. Kalau masih ada orang yang tahu, kamu tak saya izinkan pulang. Jangan dia. Ke siapa? Terserah kamu mau kasih ke siapa. Akhirnya begitu udah datang cerita, sudah. Kepada siapa? Kamu kasih kepada orang. Yakin kamu gak ada yang tahu? Yakin. Kok bisa? Saya ketemu dengan orang yang dari sawah, seorang ibu-ibu. Di tengah sawah nggak ada siapapun kecuali saya dengan ibu itu. Oh, berarti kan orang yang tahu? Nggak ada. Nah, yang dikasih itu orang bukan? Oh, berarti masih ada yang tahu dong. Saya kasih lagi 50 lagi. Jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya malam-malam dia tuh, jangan, malam boleh, mau malam, mau siang, mau pagi boleh. Akhirnya datang pagi malam. Sudah gitu. Yakin gak ada yang tahu? Yakin. Insya Allah jangankan orang, semut kerja benda tahu. Wah, hebat kamu. Di mana kamu tahu? Kasihnya siapa? Saya tahu di kotak amal. Saya taruh di kotak amal di masjid. Jadi gak ada orang, gak ada sama sekali. Yang ngaruh siapa? Saya. Kamu orang bukan orang. Oh, berarti ada yang tahu. Nanti masih ada yang tahu. Bingung dia kan? Ya sudah, kamu kan belum sampai. Berarti jangan pulang dulu. Nanti baru saya kasih tahu gimana supaya tidak ada satupun orang yang tahu. Bahkan kamu pun tidak tahu kalau itu adalah kerja perbuatan kamu. Kamu tidak tahu. Ya udah di sini dulu. Enggak pulang-pulang sampai kawin jadi. Tapi nggak tahu dia. Sengaja ada kasih tahu dulu sama saya. Biar sampai kawin. Alhamdulillah. Ini perlu dites juga mami-mami. Tapi sudah tahu ya mami udah tak bocorin sama saya ya. Tak bocorin. Saya mau nggak pelit. Tergantung kamu membuka seperti apa. Abah pernah bilang, janganlah kamu memberi ketika kamu mampu untuk memberi. Tapi memberilah kamu ketika kamu tak mampu membeli. Bingung tidak? Bingung kan ya? Bingung. Daripada bingung, yuk nyanyi dulu yuk. Benar. Nah, orang kan kalau suruh memberi kan ketika mampu, ya, ketika ada. Ini ketika kamu mampu jangan memberi. Karena pemberianmu adalah sia-sia. Dan ketika kamu tidak mampu memberi, maka berikanlah. Maka itulah sesungguhnya pemberian yang sesungguhnya. Adanya di sudah paham kan ya? Sudah pernah jelasin? Belum? Ya udah nanti tak jelasin lagi. Sekarang nyanyi dulu aja. Mau tarik kemana ya sis? Osda Allah jadikan mau ke Kano, udah dari Medan bawa berapa itu? Mau 15 mau dibawa ke Medan, luar biasa ini. Kemarin Menteri Pertanian 25 box dia itu. Sandiaga Uno juga sama kenas dia kenas. Hah? Iya. Ya udah ya. Suruh nyanyi. Jangan nyanyi. Jadi jangan pernah takut kamu untuk bersedekah. Tidak ada ceritanya orang sedekah dari melarat. Saya pernah ngomong, wallahi wa nabi demi Allah, kalau kamu bersedekah, senang bersedekah, gemar bersedekah, menjadikan kamu melarat, saya siap nanggung melaratnya orang yang gemar bersedekah. Enggak ada orang yang melarat gara-gara sedekah. Sejauh sedekahmu itu adalah lillah billah. Kalau sedekahnya ingin jadi lurah, nah bisa bangkrut itu. Padahal tadinya
pelit banget. Giliran pengen jadi lurah, jadi dermawan mendadak. Akhirnya melarat mendadak. Dermawan mendadak. As-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kamu kumpul dengan orang pelit senang gak? Agak senang. Sebaliknya orang bakhil itu dekat dengan jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dekat dengan neraka. Orang pelit. Gimana? Kadang orang pelit itu kalau sudah pelit, kadang ke istrinya sendiri juga pelit. Ada nggak yang pelit sama istri? Ada nggak yang pelit sama suami? Hah? Yang mana tuh? Jangan pelit aku. Ya. Jangan pelit. Kenapa harus pelit? Benar enggak? Kerja katanya buat anak dan istri. Kenapa begitu punya duit buat anak saya, buat istri saya?